kembali dengan saya Prasetyo Putra. Jika sebelumnya kita membahas tentang review database pertama, kali ini kita akan membahas tentang desain basis data. Pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah aturan sistem informasi dalam organisasi, yang ketiga adalah proses desain basis data. Tujuan pembahasan. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, yang kedua adalah memahami proses desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi, yang pertama adalah organizational construct untuk penggunaan sistem basis data, yang kedua adalah siklus sistem informasi, yang ketiga adalah siklus sistem aplikasi basis data. Yang pertama, organizational konteks untuk penggunaan sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Sejarahnya, sejak awal 1970 sampai pertengahan 1980, perubahan pembuatan data repository tersentral yang besar dengan DBMS tunggal tersentral. Sejak 10 sampai 15 tahun, pengumuman basis data meliputi personal komputer dan produk software seperti basis data seperti SQL, Fox Pro, MS SQL, Access atau SQL. DBMS terdistribusi dan klien server sebagai pembuka pilihan mendistribusi basis data ke banyak sistem komputer untuk mengontrol lebih baik dan proses lokal yang lebih cepat. Beberapa organisasi sekarang menggunakan sistem data dictionary atau information repository, yaitu DBMS. DBMS min yang mengatur metadata, yaitu data yang menggambarkan struktur basis data, constraint aplikasi, autorisasi, dan sebagainya. Sistem data dictionary menyimpan dan mengatur informasi berikut. Yang pertama, deskripsi skema sistem basis data. Yang kedua adalah informasi detail dari desain fisik basis data seperti struktur penyimpanan, akses path, ukuran file, dan record. Yang ketiga adalah deskripsi pemakai basis data atau tanggung jawab dan hak akses. Yang keempat adalah deskripsi tingkat tinggi dari transaksi basis data dan aplikasi dan relasi pemakai ke transaksi. Selanjutnya, relasi antara transaksi basis data dan data item yang dirujuk. Hal ini sangat berguna untuk menentukan transaksi mana yang diakibatkan jika definisi data diubah. Nah, selanjutnya adalah penggunaan statistik seperti frekuensi query dan transaksi dan jumlah akses ke basis data. Siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus isi sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama, feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sistem sisi ekonomi dari information gathering dan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses mengatur prioritas aplikasi. Yang kedua adalah requirement collection dan analysis. Kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus, ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Yang ketiga adalah desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu desain sistem basis data dan desain sistem aplikasi atau program yang menggunakan dan memproses basis data atau sistem informasi. Yang kedua adalah implementasi. Sistem informasi diimplementasikan bersisi dari sisi data dibentuk dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Yang kelima adalah validation atau acceptance testing. Tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi devalidasi. Sistem diuji coba dan kriteria diformalisasi dan dispesifikasi kelakuannya. Yang keenam adalah deployment, operation and maintenance.
Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru yang melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus memenuhi semua tahap sebelumnya sampai semua validasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performasi sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Sekarang siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Yang pertama adalah sistem definition. Skop dari sistem basis data, pemakai dan aplikasi didefinisikan. Antara mereka untuk pemakai, batasan response time dan kebutuhan penyimpan dan pemrosesan diidentifikasi. Yang kedua adalah database design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Yang ketiga adalah database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data, konsepsional, eksternal, dan internal, membuat file data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Yang keempat adalah loading or data conversion. Basis data dipopulisasikan dengan penyimpan data langsung dari mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Yang kelima adalah application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. Yang keenam adalah testing and validation. Yang terakhir, sistem baru dicoba dan divalidasi. Yang kedua, operasi sistem basis data dan aplikasi dioperasikan biasanya bisa sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dan dalam beberapa waktu. Yang delapan adalah monitoring dan maintenance. Selama tahap operasional sistem secara tetap dimonitoring dan dipelihara, perubahan dan pengembangan dapat terjadi pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak tersebut. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya adalah proses desain basis data. Tujuan desain basis data adalah yang pertama memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu. Yang kedua adalah menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. Yang selanjutnya adalah mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansasi objektif sebagai response time atau processing time dan storage space. Terdapat 6 tahap utama dalam proses desain basis data, yaitu yang pertama, koleksi dan analisis kebutuhan. Yang kedua adalah desain basis data konseptual. Yang ketiga adalah pemilihan DBMS. Yang keempat adalah pemetaan model data atau disebut juga desain basis data logika. Yang kelima, desain basis data fisik. Yang keenam adalah implementasi dan tuning sistem basis data. Proses desain terdiri dari 2 aktivitas paralel. Yang pertama adalah maksudnya aktivitas pertama meliputi desain data konteks atau struktur basis data. Kedua berhubungan dengan aplikasi basis data. Pada beberapa kasus mungkin memodifikasi desain dari awal tahap selama tahap kemudian, atau feedback loop antara tahap juga dalam tahap sering terjadi. Summary tahap 2, 4, dan 5 adalah berikut. Desain basis data konseptual tahap 2. Tujuan dari tahap ini adalah memproduksi skema konseptual untuk basis data independen dari DBMS tertentu, biasanya menggunakan model data tingkat tinggi seperti model IR atau IER. Yang kedua adalah pemetaan model tahap 4. Selama tahap ini, yang juga disebut desain basis data logika, dilakukan pemetaan skema konseptual dari model data tingkat tinggi ke model DBMS. Nah, selanjutnya adalah desain basis data fisik tahap 5. Selama tahap ini didesain spesifikasi basis data yang disimpan dalam hal struktur penyimpanan fisik, penempatan rekod, dan indeks. Hal ini berhubungan dengan terminologi arsitektur DBMS 3 level. Yang implementasi sistem basis data, data dan tuning atau tahap 6. Selama tahap ini basis data dan program aplikasi diimplementasikan, diuji, cobakan, dan diatur layanannya. Ini adalah skema dari data konsep dan struktur database application. Ini adalah requirement collection and analysis yang pertama, yang tadi. Yang kedua adalah konseptual database. Choose and DBMS, memilih DBMS-nya, data model mapping, logical design, dan inilah dari physical design, dan ini adalah sistem implementasi dan tuning. Ini adalah data yang pertama, data requirement. Selanjutnya adalah conceptual design, selanjutnya adalah logical, selanjutnya adalah inter schema design, dan selanjutnya adalah bisa ke DDL dan
ketika sudah berada di DL bisa kembali lagi ke logical schema dan bisa kembali lagi ke conceptual schema design. Ini adalah saat data konsep and struktur, jadi menstruktur data. Lainnya adalah database application. Yang pertama adalah processing requirement. Terus kemudian adalah transaksi and application design. Jadi aplikasi desainnya atau DBMS independen, selanjutnya bisa langsung ke internal schema atau langsung ke transaction and aplikasi atau langsung ke implementasi. Ini adalah keterangannya. Tahap pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Sebelum melakukan desain basis data, harus menganalisa keinginan pemakai terhadap satu basis data detail mungkin. Aktivitas yang merupakan bagian dari tahap ini adalah area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan dan diidentifikasi. Yang kedua adalah dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi yang dipelajari dan dianalisa. Dokumen lain seperti policy manual, form, report, dan diagram organisasi direview untuk menentukan apakah terdapat tambahan pada koleksi kebutuhan dan spesifikasi proses. Yang ketiga adalah lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari. Termasuk di dalamnya ada analisa tipe transaksi dan frekuensi penggunaan dan aliran informasi dalam sistem, karakteristik geografi seperti pemakai, transaksi asli, tujuan pelapor dipelajari, data input dan output untuk transaksi ditentukan. Yang keempat, penulisan respon untuk menentukan pertanyaan tergantung dikelompokkan dari pemakai basis data di potensial atau kelompok pemakai. Pertanyaan ini melibatkan prioritas pemakai dan tempat yang penting untuk suatu aplikasi. Individu dilakukan interview untuk menolong dalam memproses informasi yang berharga dan testing prioritas. Selanjutnya tahap 2, desain basis data konseptual. Tahap 2 dari perancangan basis data melibatkan dua aktivitas paralel. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual. Jadi menentukan kebutuhan data yang menghasilkan pada tahap pertama dan menghasilkan skema basis data konseptual. Desain skema konseptual sendiri pada tahap desain basis data perlu penggunaan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik adalah yang pertama, expressiveness, yaitu model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint-nya. Yang kedua adalah simplicity atau understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Yaitu yang ketiga adalah minimality atau model punya sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping, tidak berlebihan. Yaitu yang keempat adalah diagramatik atau representation. Model dalam bentuk notasi diagram yang menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Yang kelima adalah formality. Skema konseptual yang ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model tersebut harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Pendekatan desain skema konseptual. Untuk desain skema konseptual sendiri harus diidentifikasi komponen dasar dari skema, tipe entity, tipe relationship, dan atribut. Harus juga menentukan key atribut, cardinality, dan partisipasi constraint, weak entity, dan hierarchy specification atau generalisasi. Terdapat dua pendekatan untuk merancang konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi. Yang pertama adalah pendekatan desain skema terpusat atau one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap pertama digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Yang kedua adalah pendekatan yang kedua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan, suatu skema dirancang untuk setiap kelompok user untuk aplikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Dan selanjutnya adalah strategi untuk desain skema. Yang pertama, top down strategi, dimulai dengan skema yang berisi
abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top down. Yang kedua adalah bottom up strategi. Mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian dikombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Nanti adalah inside out strategi, merupakan kasus khusus dari bottom up strategi, di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Yang keempat adalah mix strategi. Kebutuhan dibagi berdasarkan top down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi, terdapat bottom up strategi. Ini adalah apa itu skema atau ini adalah gambar membangkitkan tipe entity baru, atau yang A ini adalah membangkitkan tipe entity baru, yang B adalah dekomposisi tipe entity ke dalam dua tipe entity dan relasi. Jadi faculty course berrelasi dengan tense, maka bisa langsung ke faculty course menghasilkan seminar dan course. Selanjutnya adalah gambar tentang contoh strategi bottom up atau menentukan dan menambah relasi. Yang B adalah menentukan kategori baru atau tipe union dan menghubungkannya. Ini adalah contoh. Selanjutnya adalah skema integrasi atau view. Skema integrasi dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasi konsep dunia nyata yang sama. Yang kedua adalah modifikasi view untuk kesesuaian yang dengan lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Yang ketiga adalah menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individual. Yang keempat adalah rekonstruksi, yaitu skema langkah akhir. Skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Oke, yang selanjutnya adalah desain transaksi. Proses dilakukan paralel dengan tahap 2 untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang melalui aplikasi dengan cara DBMS independen. Jika suatu sistem basis data dirancang, perancang sadar beberapa aplikasi yang diketahui atau transaksi yang akan dijalankan dalam basis data diimplementasikan. Bagian terpenting dari perancangan basis data adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut sebelum dalam proses perancangan. Transaksi dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah retrieval transaction, yang digunakan untuk menambahkan data ke layar untuk memproduksi pelaporan. Yang kedua adalah update transaction, yang digunakan untuk memasukkan data baru atau memodifikasi data yang sudah ada pada basis data. Yang ketiga adalah mixed transaction, yaitu digunakan untuk aplikasi yang kompleks yang melakukan retrieval dan update. Tahap 3, pemilihan DBMS atau pemilihan DBMS berdasarkan faktor beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, yaitu relasional, objek relasional, dan objek dan lainnya. Hal-hal yang harus dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasi adalah: yang pertama, software acquisition cost, merupakan harga upfront dalam pembelian perangkat lunak termasuk pilihan bahasa. Yang kedua adalah maintenance cost, berhubungan dengan harga layanan pemeliharaan standar dari vendor dan untuk menjaga versi DBMS tetap up to date. Yang ketiga adalah hardware acquisition cost, perangkat keras baru mungkin diperlukan, seperti memori, terminal, disk drive, dan kontrol baru, atau penyimpan DBMS khusus. Yang keempat adalah database creation and conversion cost,
berhubungan dengan biaya pembuatan sistem basis data dari konvensi sistem yang sudah ada ke perangkat lunak DBMS baru. Yang kelima adalah personal cost. Akuisisi perangkat lunak DBMS untuk pertama kali oleh organisasi biasanya dilakukan dengan reorganisasi Departemen Data Processing. Yang keenam adalah training cost. Karena DBMS biasanya berupa sistem kompleks, personal harus di-training menggunakan dan memprogram DBMS. Yang ketujuh adalah operating cost. Biaya operasi lanjutan dari sistem basis data biasanya tidak termasuk dalam evaluasi. Tahap 4. Pemetaan model data atau desain basis data logika. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah sistem independent mapping, yaitu pada bentuk ini pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data atau kasus khusus untuk diaplikasikan dan diimplementasi DBMS dari model data. Yang kedua adalah tailoring the schemas of a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Yang kelima adalah desain basis data fisik. Perancangan basis data fisik adalah pemrosesan memilih struktur penyimpan khusus dan mengakses path untuk file basis data untuk mendapatkan performasi yang baik pada aplikasi basis data. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menentukan pemilihan perancangan basis data fisik. Yang pertama adalah waktu respon, yaitu merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk mengeksekusi dan penerimaan respon. Yang kedua adalah utilitas ruang penyimpan, merupakan jumlah ruang penyimpan yang digunakan untuk file basis data dan struktur akses pada fisik, termasuk mengindeksan dan akses path lain. Yang ketiga adalah transaction throughput, merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter khusus dari sistem transaksi, seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Yang keenam adalah implementasi basis data dan tuning. Setelah perancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA berdasarkan desainer basis data. Pernyataan dalam DDL atau Data Definition Language, termasuk CDL atau Structured Definition Language dari DBMS, dipilih, dikompilasikan dan digunakan untuk membuat skema basis data dan file basis data kosong. Basis data dapat dipopulisasikan dengan data. Oke, itu dulu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.